Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talisha Menama, peserta Latsar CPNS BPSDM Kemendagri kelompok 4 kelas A6. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan dari nilai-nilai ASN berakhlak. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terdapat 3 fungsi ASN. Yang pertama, pembuat pelaksana kebijakan. Yang kedua, pelayan publik. Dan yang ketiga, pemersatu bangsa. Kementerian Pan-RB telah menyelenggarakan peluncuran core value dan employer branding aparatur sipil negara pada tanggal 27 Juli 2021, yaitu berakhlak sebagai core value ASN seluruh Indonesia dan bangga melayani bangsa sebagai employer branding ASN. Berakhlak ini merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, apa sih latar belakang core value berakhlak itu? Latar belakangnya adalah adanya perbedaan penerjemahan terhadap nilai-nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku ASN yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, Kemen Pan-RB menetapkan core value baru untuk menciptakan persepsi yang sama atas nilai-nilai dasar ASN. Core value berakhlak ini juga merupakan penggabungan dan pengerucutan nilai-nilai ASN yang ada di berbagai instansi pemerintahan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana penerapan nilai-nilai ASN berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu dengan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan oleh atasan dan melakukan perbaikan tiada henti jika terjadi kesalahan. Yang kedua, akuntabel, yaitu melaksanakan dengan jujur dan bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Yang ketiga, kompeten, yaitu dengan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kemudian, membantu orang lain untuk belajar bersama, serta melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang keempat, harmonis, yaitu dengan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang kelima, kolaboratif, yaitu dengan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada. Yang keenam, adaptif, yaitu dengan cepat menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif. Dan yang terakhir, loyal, yaitu dengan memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, serta pemerintahan yang sah.
menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Kemudian saya akan melakukan pendalaman pembahasan pada materi ASN berakhlak ini yang dimulai dari berorientasi pelayanan. Tentu kita sepakat bahwa nilai dasar berorientasi pelayanan diletakkan pada poin pertama. Mengingat bahwa ASN yang dulu dikenal sebagai abdi negara saat ini bertransformasi menjadi pelayan publik. Seorang ASN dituntut untuk dapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, selalu bersikap ramah kepada siapa saja, terutama kepada masyarakat, dan dapat diandalkan serta cekatan dan dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kemudian, akuntabel. Dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, seorang ASN dituntut untuk menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Lebih penting dari itu, seorang ASN tidak boleh menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten. Peningkatan kompetensi ini sangatlah penting, bahkan telah diamanatkan dalam peraturan pemerintah tentang manajemen PNS, bahwa setiap aparatur diberikan hak 20 jam pelatihan setiap tahunnya. Hal ini semata-mata agar setiap ASN dapat melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis tentunya berakar dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berarti berbeda-beda namun tetap satu jua. Seorang pelayan publik harus dapat menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Loyal. ASN harus dapat menjaga nama baik sesama ASN, nama baik pimpinan, nama baik instansi, dan tentu saja harus selalu dapat menjaga nama baik negara. Konsekuensi logis dari adanya loyalitas dan kesetiaan adalah setiap ASN harus selalu menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Adaptif dapat dilakukan dengan terus berinovasi dengan mengembangkan kreativitas. Setiap pegawai juga harus selalu bertindak proaktif dan tidak hanya berpangku tangan. Kolaboratif. Dalam pelaksanaan tugas, kolaborasi di antara setiap aparatur sipil negara mutlak harus dilaksanakan. Bersinergi dan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan akan dapat mempercepat pencapaian suatu visi dan cita-cita. Keterbukaan dalam bekerja sama dan mencari solusi bersama akan dapat menghasilkan nilai tambah dan mempercepat mencapai tujuan bersama. Baiklah, sekian penjelasan saya pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.